Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mu'ti yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita sekaligus tanpa kita sadari melaksanakan 3 kewajiban yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan untuk kita. Salat maghrib adalah fardu ain. Menuntut ilmu adalah fardu ain. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Nabi menjelaskan dalam sabdanya riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Ilmu yang dimaksud di sini yang hukumnya adalah fardu ain, ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah ilmu agama, ilmu syar'i. Adapun selain ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia hukumnya fardu kifayah. Ilmu matematika, ilmu fisika, biologi, ilmu-ilmu duniawi, maka dia hukumnya fardu kifayah. Artinya, apabila ada seseorang yang telah mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi orang lain untuk mempelajarinya. Tidak semua orang harus paham tentang akuntansi, tentang matematika, tentang hukum dan seterusnya. Tetapi wajib setiap muslim seluruhnya mengetahui tentang tauhid, tentang akidah, tentang mengenal Allah,
mengenal Islam, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ditutup taklim kita malam hari ini dengan melaksanakan sholat isya. Itu pun juga fardu ain hukumnya. Jadi 3 kewajiban kita jalankan pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, apa kaitannya menjalankan 3 kewajiban malam hari ini dengan doa diijabah, doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ada kaitannya. Di dalam Al-Quranul Karim, salah satu syarat, kami ulang, salah satu syarat agar doa terkabul adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan menjalankan perintah Allah sebagai syarat doa diijabah, doa terkabul? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat yang kedua, surat Al-Baqarah, di ayat yang ke-186. Saya yakin di antara kita sekalian sudah pada hafal ayat ini. Minimal ayat ini familiar di telinga kita. Karena ayat ini sering kali kita dengarkan, bahkan mungkin sering kali diingatkan oleh para asatidzah, guru-guru kita. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita dengarkan ayatnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Lanjut poinnya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Stop. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa dengan syarat 1. Lanjut. Apabila dia berdoa kepadaku, itu syarat pertama. Apabila dia berdoa kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua syaratnya, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Nah, itu syarat kedua. Hendaknya mereka memenuhi perintahku. Lanjut, kemudian, dan beriman kepadaku. Itu syarat ketiga. Maka ujungnya balasan yang Allah berikan. Lanjut, agar mereka memperoleh kebenaran. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini seperti biasa kajian kita di Rabu pekan pertama, materinya selalu membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Salatul Mu'min, Mafhumun wa Fadail wa Adab wa Anwa wa Ahkam wa Kaifiyah fi Daw'il Kitab wa Sunnah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut catatan saya, terakhir pada pertemuan bulan yang lalu, kita telah menuntaskan tentang orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita mencoba akan membahas tentang salah satu daripada sifat sholat Nabi, yaitu memakai sutra, membuat sutra atau pembatas tempat sholat. Sholat dengan menggunakan sutra, pembatas sholat. Baik, ini yang akan kita bahas secara rinci, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita waktu yang cukup sehingga kita bisa menuntaskan materi ini. Harapannya pada pertemuan berikutnya, jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, maka kita akan membahas pada bab-bab berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan membuat sutra atau pembatas tempat sholat, maka agar kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, saya akan sampaikan beberapa poin seputar sutra. Kita urut materi pembahasannya ya. Yang pertama, kita mencoba untuk membahas apa itu sutra, definisi sutra. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hukum
menghadap sutra ketika sholat. Apa hukumnya menghadap pembatas sholat, sutra ketika kita sholat? Apa hukumnya? Wajibkah atau sunnahkah? Baik, ini yang nomor 2. Yang nomor 3, materi kita tingkatkan. Apa saja yang bisa kita jadikan sutra? Benda-benda apa saja atau hal apa saja yang bisa kita jadikan sebagai pembatas sholat kita? Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah apa saja yang tidak boleh kita jadikan sebagai pembatas sholat? Apa saja? Nah, ini yang nomor 4 materinya. Yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian, adalah tentang jarak sutra. Berapa jaraknya antara kita dengan pembatas itu? Jaraknya. Kita tidak berbicara tentang tingginya sutra, tetapi jarak sutra. Dan materi yang terakhir, materi yang ke-6, ya, kesimpulannya dari seputar sutra. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa itu sutra? Definisi sutra, pembatas sholat. Ya, baik. Sutra yang dimaksud di sini bukan sutra, kain sutra, bukan. Tetapi sutra di sini adalah yaitu penghalang. Sutra menurut definisi lughawi, etimologi, bahasa. Sutra artinya penghalang. Menurut definisi istilah syar'i, terminologi, sebagaimana yang kami nukil dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah di juz yang ketiga, sutra artinya adalah segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang sholat. Nah, segala sesuatu yang berdiri atau diletakkan di depan orang yang sedang sholat, baik itu berupa tongkat atau yang semisalnya, untuk mencegah orang yang akan memutus sholatnya. Yaitu definisinya, kurang lebih, supaya sholat kita khusyuk, supaya sholat kita ini tenang, tumaknina, supaya sholat kita tidak terputus, maka kita letakkan sesuatu di depan kita saat kita mengerjakan sholat. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 2. Nah, ini mulai meruncing Bapak Ibu, mulai meruncing. Yang kedua adalah hukum menghadap sutra ketika sholat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hukum menghadap sutra, ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan meletakkan pembatas sholat di depan kita, di depan orang yang sedang sholat, kita yang sedang sholat, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Siapa pendapat ulama yang mengatakan hukumnya wajib ini? Di antaranya adalah yaitu pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dan pendapatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Wajib. Sehingga tanpa sutra sholatnya nggak sah. Karena hukumnya wajib. Tolong kita hargai pendapat ini. Nah, karena semua ada dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalil yang berpendapat hukum meletakkan sutra di depan orang yang sholat itu hukumnya wajib? Dalilnya adalah, silakan bisa dibantu kitabnya, dalilnya riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud nomornya 695. Abu Dawud 695. Kita dengarkan. Silakan. Dari mana itu hadisnya? Silakan. Dari mana? Dari Sahal. Baik. Sahal bin Hasma bin Abu Hasma radhiyallahu an. Silakan baca artinya. Dari Sahal bin Abi Hasma radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadisnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Beliau bersabda, baik, kita dengarkan ya. Abu Dawud 695 dalam Sunan Abu Dawud. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Silakan. apabila salah seorang di antara kalian sholat dengan sutra, Nah, terus hendaklah dia mendekat darinya. baik.
Lihat terjemahannya, kita dengarkan terjemahan yang benar. Apabila salah seorang di antara kalian, idza shalla ahadukum, ya, apabila kalian, salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, falyusalli ila sutratin. Tolong digarisbawahi, tolong diblok kalimat ini. Falyusalli ila sutratin, maka hendaknya dia sholat dengan menghadap sutra. Makna falyusalli ila sutratin, sholatlah menghadap sutra, itu asal hukumnya adalah wajib, perintah soalnya. Lihat kalimatnya, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, falyusalli ila sutra, maka sholatlah menghadap sutra, perintah, perintah. Ya, wajib. Ini pendapatnya Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani, dan Syekh Albani rahimahullah wa anhum. Kita lanjutkan. Terus kemudian yang kedua, hukumnya sunnah. Tidak wajib, tidak wajib. Hukumnya sunnah, nggak wajib. Ya, siapa yang berpendapat hukumnya wajib ini? Di antara pendapat para alim ulama, hukumnya sunnah. Yang berpendapat hukumnya sunnah ini adalah sutra, hukumnya sunnah, Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah. Baik, Imam Syafi'i rahimahullah dan salah satu pendapat Imam Malik rahimahullah. Dalil yang dipakai adalah, tolong dibuka Sahih Bukhari. Buka Bukhari, nomornya 509. Sahih Bukhari 509. Kita dengarkan. Dari mana hadisnya? Abu Sa'id Al-Khudri, betul? Betul? Betul. Betul ya, Abu Sa'id ya? Nah, kita dengarkan. Ayo dibaca. Abu Sa'id Al-Khudri, Sahih Bukhari 509. Silakan. Dari Abu Saleh bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum, ya, ila syai'in, ya, yasturuhu minan nas, fa'arada ahadun an yajtaza baina yadayhi." Yang artinya, saya terjemahkan, jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutra terhadap orang lain, ya, itu kata para alim ulama, jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutra, hal ini menunjukkan orang itu terkadang sholat pakai sutra, terkadang sholat tanpa memakai sutra. Dalilnya di mana? Dalil untuk memperjelas. Coba minta tolong Sahih Bukhari nomor 76. Sahih Bukhari nomor 76 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli biminan ila ghairi jidari. Silakan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, silakan. Aku datang menunggang kau dari betina. Terus, yang saat itu aku hampir menginjak masa balik. Lanjut. Dan Rasulullah sedang sholat di Mina dengan tidak menghadap dinding. Nah, Nabi SAW sholat di Mina tidak menghadap dinding, tidak menghadap sutra. Jadi di depannya nggak ada apa-apa. Berarti kalau begitu hukumnya sunnah. Kalau memang hukumnya wajib, mestinya Nabi sholat di Mina memakai pembatas, memakai sutra. Berarti hukumnya sunnah. Lalu pendapat yang kuat yang mana? Pendapat yang rojih, pendapat yang argumentatif, pendapat yang kuat dari dua pendapat, hukum dan sunnah. Wallahu a'lam wa bishawab. Maka kami nukilkan, yaitu di antara fatwa ulama adalah pendapat yang kuat adalah sutra, hukumnya sunnah, tidak wajib. Siapa yang berpendapat ini? Jumhur ulama. Di antaranya adalah Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Baik, bahkan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala juga berpendapat sutra yang kita letakkan di depan kita saat kita sholat hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang berpendapat wajib kita hargai, ya. Yang salah yang tidak sholat, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu ribut masalah ini, ya. Baik. Jadi ini yang
kedua. Yang ketiga, kita tingkatkan lagi yang nomor 3. Apa saja yang bisa kita jadikan sutra? Apa saja yang bisa kita jadikan sutra? Di antaranya Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita jadikan sutra 8 benda. 8 hal yang bisa kita jadikan sutra. 8 hal. Apa itu? 1, anak panah. Anak panah yang kita tancapkan. Anak panah, busur panah kita tancapkan. Boleh. Mana dalilnya? Dalil hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Minta tolong dibantu. Riwayat Imam Ahmad nomornya 14.801. 14801. 14.801 dari sahabat Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu an. Dia berkata, betul? Dari Sabrah. Betul. Iya, silakan baca. Ayo, silakan. Dari Sabrah, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sutratul rajuli fis salati as-sahmu. Silakan. pembatas laki-laki dalam sholatnya adalah anak panah. Anak panah. Anak panah. Lanjut. Lanjut. Jika salah seorang di antara kalian sholat, hendaknya ambillah anak panah sebagai pembatas. Ya, ambillah anak panah sebagai pembatas. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ya misalnya ke Masjid Al-Muti bawa anak panah, nggak usah. Nah ini ya nggak usah. Nanti kita lihat nanti ada sutra-sutra yang lain. Nomor 1 kan anak panah. Yang kedua adalah hewan tunggangan. Hewan tunggangan yang kita letakkan di depan kita, lalu kita sholat menghadap ke hewan tunggangan tersebut. Mana dalilnya? Dalil. Ya, dalilnya adalah silakan bisa dibantu Sahih Bukhari nomor 507. Bukhari 507. Ini nomor asli semua ya. Nomor asli. Kita dengarkan. Ayo Bukhari nomornya 5, mohon maaf. Bukhari nomor 507. Iya, silakan. Silakan Mas Wildan baca. Dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu, doakan antara ayah dan anaknya. Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, disingkat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ulang lagi. Dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah menambatkan tunggangannya, lanjut, lalu sholat menghadap ke arahnya. Nah, jadi Nabi pernah menambatkan hewan tunggangannya, lalu Nabi sholat menghadap ke hewan tunggangan tersebut, ya. Lalu ada keterangan dari para alim ulama, ketika hewan tunggangan, hewan yang dijadikan sebagai sutra ini, hewan tunggangan yang dijadikan sebagai sutra ini adalah diikat, dan dia tidak membuat orang yang sholat terkena najis. Seperti itu ya, terkena najis. Itu baik. Jadi dalam hal ini kalau hewan tunggangannya itu adalah seperti onta, maka kotorannya nggak najis. Kotorannya nggak najis. Iya. Makanya Nabi pernah memerintahkan kita untuk meminum air kencing onta. Itu ya. Pernah mencoba Bapak Ibu air kencing onta? Itu untuk pengobatan. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba ya. Itu pengobatan. Berarti kalau begitu kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Lawang kencingnya onta belum boleh diminum sebagai pengobatan ya. Termasuk kotorannya sapi, kotorannya kambing, ini tidak najis karena hewan yang halal dikonsumsi. Adapun hewan yang haram dimakan, maka kotorannya najis. Cicak, meskipun kotorannya itu kecil, tapi kalau terkena di sajadah kita, alas sholat, maka tetap najis. Maka karena hewan ini adalah nggak boleh, haram dimakan, maka harus dibersihkan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Makanya bagi Bapak Ibu, terutama yang jadi panitia kurban, yang pakaiannya terkena percikan darah hewan kurban, lalu mau dipakai sholat zuhur karena dia nggak bawa ganti, nggak masalah, nggak najis. Tidak najis, ya, karena halal dimakan hewan itu, berarti kotorannya tidak najis. Kita lanjutkan. Nomor 3, tiang itu boleh dijadikan sutra, tiang. Makanya kalau ke masjid boleh menghadap ke tiang, boleh. Dalilnya di mana? Dalilnya minta tolong Sahih Bukhari lagi, tinggal geser aja Mas, nomor 502, tinggal geser aja. Sahih Bukhari nomor 502. Nah, dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, silakan baca.
dari Salamah bin Al-Aqwa datang ke masjid, terus lalu dia sholat menghadap tiang yang dekat dengan tempat mushaf. Nah, jadi dia pergi ke masjid, lalu dia sholat menghadap kepada tiang, yang tiang itu terdapat mushaf Al-Quran. Ya, kan ada itu sebagian tiang atau ya tiang di dalam masjid itu dijadikan sebagai tempat untuk menaruh Al-Quran. Sebagaimana di Masjid Nabawi itu juga begitu. Maka pilar-pilarnya itu, tiangnya itu ada mushaf-mushaf Al-Quran. Nah, ini sholat menghadap ke situ, menghadap ke tiang, pilar itu, nggak apa-apa, boleh, ya, boleh. Dan ini tiang ya, nomor 3. Nomor 4, pohon. Boleh menghadap pohon, ya. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, nomornya 1103 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, silakan, ayo dibaca. Dari Ali ya 1103, ayo dibaca Mas. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Silakan. Saya menyaksikan pada malam peristiwa Badar. Saya menyaksikan ketika peristiwa Badar, perang Badar. Lanjut. Bahwa tidak seorang pun kecuali tertidur selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh para sahabat tertidur kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tidur malam itu sampai terbit fajar. Lanjut, teruskan. Beliau sholat di bawah pohon. Beliau sholat di bawah pohon, berarti menghadap kepada pohon. Dijadikan pohon itu sebagai pembatas, yaitu sutra. Lanjut, teruskan. Dan berdoa sampai pagi. Berdoa minta kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan, yaitu pada saat perang Badar. Ya, perang Badar. Makanya pada saat perang Badar, ini perang yang hebat ini. Ya, ada lagi yang lebih hebat lagi, yaitu perang Uhud. Nah, pada saat perang Badar ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam satu riwayat disebutkan, Ya Allah, berikan kemenangan kepada kami pada saat perang Badar ini. Andai kata kami ini kalah pada peperangan ini, niscaya tidak ada satupun dari hambamu yang menyembah Engkau, ya Allah. Ya. Tidak ada satupun di antara hambamu yang sholat di Masjid Al-Mu'ti. Tidak ada. Ya. Maka Allah berikan kemenangan pada saat perang Badar. Itu pernah Nabi mengatakan demikian saat perang itu berkecamuk. Ya, menangkan kami ya Allah. Nah, itu ya, baik. Jadi itu Nabi gak tidur sampai pagi. Nabi berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Nah, 1 tahun berikutnya baru kemudian perang Uhud. Nah, perang Uhud ini adalah sebagai ajang balas dendam. Karena banyak di antara orang-orang kafir yang mereka tewas pada saat perang Badar. Salah satunya adalah keluarganya Hindun. Hindun istrinya Abu Sofyan. Ya, Hindun saking bencinya sama Hamzah, yaitu karena Hamzah telah membunuh keluarganya, sehingga dia harus menyewa juru tombak yang bernama Wahsy, ya, untuk membidik Hamzah. Singkat cerita, maka Hamzah tewas gugur pada saat perang Badar. Semoga Allah melapangkan jannahnya, yaitu untuk Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, maka jantungnya Hamzah dimakan oleh Hindun. Jadi perang paling hebat itu ya perang Uhud ini. Karena di antara para sahabat Nabi yang hafal Quran banyak yang gugur dan mereka semua dimutilasi. Dan Bapak Ibu tahu siapa yang memutilasi? Perempuan. Jadi dalam kisah perang Uhud itu wanita memutilasi sahabat Nabi yang tewas, yang gugur. Perempuan itu Pak, kalau lagi kejem kayak ngono Pak. Wong suami kalau Pak dibakar. Suami dibakar, ya. Jadi kalau sudah kejem kayak begitu, ya, dimutilasi, telinganya dilepas, ya, dipotong, hidungnya, bahkan Hamzah dirobek jantungnya, dadanya dimakan jantungnya, saking bencinya, ya, mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ternyata ujung akhirnya adalah Hindun masuk Islam. Suaminya Hindun panglima perang, yaitu perang Uhud, Abu Sofyan masuk Islam. Wahsy yang menombak Hamzah masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Saat Nabi masih hidup, semuanya masuk Islam. Ya. Baik, ujung ceritanya begitu. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 5. Tongkat atau tombak yang ditancapkan. Ya. Tongkat atau tombak yang ditancapkan.
Jadi ada jamaah kita, ya, mungkin dia memahami hadis ini, ya, dengan apa adanya. Itu seringkali, tapi ini sudah lama ini ya kejadiannya, seringkali. Dan akhirnya kemudian saya berikan dalil ya pelan-pelan itu ya. Jadi dia kalau ke masjid mesti bawa tombak. Bawa tombak. Jadi kalau dia sholat berjamaah, ikut imam. Begitu dia sholat sunnah, maka dia keluar dari ruang utama masjid ke halaman luar, tombak ditancap. Allahu Akbar. Ini ngapain? Ya. Nah, ini jadi yang namanya sutra itu banyak. Jadi ketika sholat berjamaah dia ikut imam. Tetapi kalau sholat sunnah dia keluar. Ya keluar, cari ada satu tanah gitu ya, lalu ditancapkan, dia sholat menghadap tombak tersebut. Baik, tombak atau tongkat yang ditancapkan. Mana dalilnya? Sahih Bukhari, nomornya 494. Bukhari 494. Sahih Bukhari 494. Kita dengarkan. Silakan Mas, baca. Ya, dari mana itu hadisnya? Dari Ibnu Umar. Ya, betul. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena idza kharaja yaumal id. Silakan. jika keluar untuk salat Id, Apabila Nabi keluar rumah untuk salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Lanjut. beliau meminta sebuah tombak, Terus, lalu ditancapkannya di hadapannya. lanjut. Kemudian beliau salat dengan menghadap ke arahnya. Nah, ke arah tombak tersebut. Ya, Nabi sholat menghadap ke arah tombak tersebut. Ya, kita lanjutkan sekarang yang ke-6. Yang ke-6, dinding, tembok. Itu bisa dijadikan sebagai sutra, dinding, menghadap ke dinding. Dalilnya di mana? Sahih Muslim, buka riwayat Muslim. Sahih Muslim nomor 508, 508. Sahih Muslim 508. Silakan Mas dibaca dari Sa'ad bin Sa'id dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Silakan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dia berkata, Kana baina musalla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarru asyati. Silakan. jarak antara tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dengan dinding ialah selebar jalan lewatnya kambing. Baik, jadi Nabi sholat menghadap dinding, itu jaraknya seperti lebarnya seekor kambing. Lebarnya, kurang lebih. Nah, nanti kita akan ketahui berapa kira-kira antara kita dengan sutra itu. Nanti pembahasan yang terakhir nanti ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang ketujuh. Yang ketujuh adalah benda apapun yang sifatnya meninggi, bukan melebar. Benda apapun yang sifatnya meninggi, bukan melebar, itu boleh kita jadikan sutra. Makanya tas Bapak Ibu, tas yang kita bawa, itu boleh dijadikan sutra, asalkan memenuhi syarat. Tas itu bisa kita tegakkan, ya, bisa ditinggikan. Jadi bukan ditidurkan, ditinggikan. Nah, seperti itu. Boleh. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya riwayat Muslim, nomornya 511. Riwayat Muslim 511. Silakan geser nomornya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya. Yaqta'us salatal mar'atu wal himar. Mohon maaf. Yaqta'us salata al mar'atu wal himaru wal kalb. Ya, silakan. Yang memutuskan sholat ialah, Stop. Ulang lagi, Mas. Yang memutuskan sholat ialah, Yang dapat memutus sholat kita itu 3. Yang bikin sholat kita putus wajib diulang 3. 1, Mas. Wanita, perempuan. Anda sholat dilewati perempuan, batal. Sholat lagi, batal. Putus sholat Anda. Ustadz, kriterianya gimana? Wanita yang sudah haid. Adapun anak-anak putri-putri kita yang belum balik, dia duduk di depan kita, dia duduk di depan mamanya. Ketika mamanya sholat,
dia duduk, ya, mamanya sudah bergeser, ternyata dia juga tetap duduk, maka tidak memutus sholat. Yang memutus sholat itu wanita yang sudah balik, wanita yang sudah haid, pemutus sholat. Pemutus sholat. Lah kalau sholat di Masjidil Haram ya apa Ustaz? Saya ini sholat Ustaz dilewati perempuan, ini gimana ini? Iya, maka terkondisikan. Karena memang sholat di Masjidil Haram ini terkondisikan. Beda sama di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi softnya dibedakan. Laki-laki sendiri, wanita sendiri. Masjidil Haram, kadang-kadang kita sholat di depan kita perempuan. Padahal ini sudah diatur. Ya sudah diatur. Ini laki-laki. Haram haji. Haram. Mamnu, dilarang. Ya. Suruh minggir. Tetap. Polisinya tidak ada ya tetap. Ya. Dia sholat gimana ini terkondisikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lah kalau saya sholat dilewati laki-laki, bagaimana ini? Maka nggak putus. Tapi kalau Anda biarkan, maka kita berdosa. Dan orang itu juga berdosa. Bahkan kata Nabi, dia lebih baik berdiri selama 40 tahun berdiri daripada melewati orang sholat. Berdiri 40 tahun itu lebih baik daripada melewati orang sholat. Maka dia harus menghadap orang tersebut. Saya pernah yang kayak begini. Saya sudah mencari sutra. Saya mencari sutra, sudah pembatas. Ternyata ada orang setelah sholat, dia ingin keluar. Sudah saya hadap. Ya. Malah tangan saya disalami begini. Jadi saya sholat itu gini. Dalam hati gini, piye ya, batal ya apa ini ya, itu malah dia pikir saya itu ngajak salaman tangan itu, padahal saya ini menghadang begini ya. Baik, jadi maka ini nggak boleh ya. Kalau yang melewati itu wanita, putus sholatnya. Yang nomor 2 mas, yang memutus sholat itu apa selain wanita? Nomor 2, silakan, keledai, mau keledai jantan, mau keledai betina, tetap memutus sholat. Yang nomor 3 mas, lanjut, dan anjing. Nah, ini ada rincian, riwayatnya Muslim. Anjing yang dimaksud di sini adalah yaitu anjing hitam legap. Anjing hitam, tidak ada satupun warna di tubuhnya kecuali hanya warna hitam. Maka itu pemutus sholat. Karena Nabi mengatakan anjing hitam itu adalah syaitan. Nah, bahkan Nabi pernah bersabda, andai kata anjing itu bukan makhluk ciptaan Allah, niscaya aku perintahkan agar seluruh anjing itu untuk dibunuh. Tapi karena anjing itu makhluk ciptaan Allah, maka bunuhlah yang berwarna hitam saja. Berarti kalau misalnya dilewati anjing warnanya selain hitam, nggak putus. Sebagaimana lagi viral waktu itu di YouTube, saya pernah melihat ada sholat berjamaah di masjid. Bahkan ada juga yang sholat sunnah, ada anjing masuk masjid. Anjing itu berwarna coklat. Dia lari melewati orang sholat, ya kaget jamaah. Apakah sholatnya putus? Tidak. Tapi kalau itu terkena, yaitu bagian dari tubuhnya, maka najis. Loh Ustaz, yang najis anjing itu air liurnya atau seluruh tubuhnya? Maka pendapat yang kuat seluruh tubuhnya. Kenapa? Kok bukan air liurnya? Karena kita tidak tahu saat kapan dia menjilati tubuhnya. Karena anjing suka menjilati tubuhnya. Najis. Sekujur tubuhnya najis. Ya, baik. Jadi anjing hitam yang memutuskan sholat. Baik, kita lanjutkan. Ini yang ke bapak-bapak lagi sholat nih. Lagi sholat. Ternyata istrinya gitu ya, itu lewat. Ya, lewat. Ya putus, Pak. Ulang lagi takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar. Ternyata lewat istri kedua, putus lagi. Gitu, putus lagi ya. Seperti itu. Sholat lagi kan, lewat lagi istri ketiga. Masya Allah. Ya, aku rupanya rukun, Masya Allah. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Ada yang salah dari ucapan saya? Tidak ada ya? Tidak ada. Sekarang yang nomor 8, yang bisa terakhir, yang bisa dijadikan sutra, orang lain. Orang yang lagi duduk berzikir, kita sholat di belakangnya, boleh. Orang yang lagi duduk berzikir, kita sholat di depan orang itu, boleh. Nggak perlu kemudian kita mengatakan, jangan kemana-mana Pak ya. Nggak usah, biarin aja, biarin. Dan ketika dia selesai zikirnya, dia beranjak pergi, maka tidak perlu kemudian, yaitu kita menghadang dia, dipegang orangnya. Nggak usah.
Ya, ada lagi yang unik, pemandangan yang unik. Ya, misalnya kita sholat di depan orang. Kita lanjutkan dikit aja ya. Setelah itu kita dengarkan kumandang adzan Isya. Nah, ini orang sholat di belakang orang yang sedang duduk. Mestinya ini boleh. Ternyata orang itu beranjak pergi. Lalu kemudian kita maju selangkah 2 langkah mendekati sutra yang ada di depannya, atau geser ke kanan atau geser ke kiri mencari sutra yang lain yang dekat dengan dia. Maka ini kata para alim ulama, nggak ada tuntunannya, nggak ada. Banyak kesalahan di sini, nggak ada. Termasuk menepu orang untuk kita jadikan dia imam, nggak perlu. Jadi kalau dia lagi sholat, kita kepingin bermakmum dengan dia, cukup kaki kita tempelkan, dan kita nggak mundur sejajar, kecuali kalau makmumnya 2 orang, kita tempelkan dulu terus mundur, ya, karena makmumnya 2 orang, kalau makmum 1 orang cukup sejajar. Jadi persis seperti sholatnya wanita dengan wanita, sejajar, tidak ada sedikit pun maju ke depan, seperti itu, nggak perlu pakai teblek apa itu. Ya, tepuk-tepuk nggak usah. Yang lebih parah lagi, ada yang lebih parah lagi, dia sholat sendirian di belakang shop, tidak ada orang lain, dia narik 1 orang di depannya untuk nemani dia. Untung orang itu tidak ikut bela diri. Itu kalau ikut bela diri sah, bahaya. Nggak ada tuntunannya, nggak ada. Anda telah mengurangi pahalanya orang ini. Awalnya dia mendapatkan pahala sempurna di soft pertama, Anda tarik dia berada di soft kedua yang pahalanya berkurang. Lah terus katanya nggak boleh, sholatlah sedapatnya, meskipun kita sendirian. Ya, kalau bisa kita masuk nggak apa-apa, lihat celah kosong yang sedikit longgar kita masuk, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan memaksa. Ya, sebab ada jamaah itu yang memaksa, ya, karena dilihat kakinya nggak nempel, dan yang di sana juga nggak nempel kakinya. Ini masih bisa dimasuki 1 orang. Kalau kakinya sama-sama terus nempel, bisa. Dia maksa masuk, didorong sama yang sholat, dia nggak mau diserondol. Ya, maka sholatlah sedapatnya, meskipun sendirian. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi itu 8 bentuk penghalang ketika kita sholat, ya, agar tidak dilewati orang yang boleh dijadikan sutra. Baik, sebelum kita masuk pada materi yang nomor 4, apa saja yang tidak boleh dijadikan sutra, kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya. Setelah itu nanti kita lanjutkan materi yang tersisa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu, materi yang nomor berapa ini berarti? Yang nomor 4 ya, nomor 4. Apa saja yang tidak boleh untuk dijadikan sutra? Maka di antara yang tidak boleh Bapak Ibu sekalian ada 4. Ada 4 yang tidak boleh kita jadikan pembatas sholat, sutra dalam sholat. Yang pertama adalah garis soft sholat, itu tidak bisa kita jadikan sutra. Kata para alim ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh, yaitu beberapa para alim ulama, diantaranya adalah, yaitu pendapat diantara jumhur ulama, ya, maka garis soft maka tidak bisa dijadikan sebagai sutra, karena dia tidak memenuhi syarat untuk meninggi. Dia bukan meninggi, tetapi itu sebagai garis. Maka jika memang tidak ada garis soft, ya, karena itu kan tidak boleh memang, maka dalam hal ini Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan lebih utama sajadah daripada yaitu garis soft. Lebih utama sajadah, karena sajadah dia memiliki batas ukuran, ya, yaitu ketika dia sujud maka ujung sajadah itu sebagai batas, maka lebih layak dia memakai sajadah. Kalau memang tidak ada sutra yang lain, sudah tidak kita temukan sutra yang lain,
maka lebih baik dia memakai sajadah. Sehingga ujung sajadah paling depan itulah, yaitu sebagai batas sholat kita. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Jadi intinya garis soft, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai sutra. Wallahu a'lam. Terus kemudian diantaranya adalah yang nomor 2, mushaf Al-Quran. Tidak boleh. Tidak boleh menjadikan mushaf Al-Quran sebagai sutra. Tidak boleh. Al-Quran ditaruh di bawah lalu dijadikan sebagai pembatas. Ini namanya penyalahgunaan fungsi Al-Quran. Banyak loh penyalahgunaan fungsi Al-Quran itu. Contoh Al-Quran dijadikan sebagai nada dering HP, maka nggak boleh. Penyalahgunaan fungsi Al-Quran. Kemudian misalnya lagi, yaitu dipajang untuk rumahnya supaya berkah, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kan banyak di rumah-rumah kaum muslimin yang mereka memiliki figura-figura yang di situ ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi biasanya, ayat kursi. Maka Al-Quran itu dibaca. Apa kata Nabi? Dalam riwayat Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Lihat kuburan, identik sepi, angker, menyeramkan. Rumah kita nggak boleh seperti kuburan. Saya ulang, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu, yang firu, setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Bukan digantung, tapi dibaca. Kursi dibaca, bukan dijadikan pajangan. Kalau tujuannya supaya rumahnya berkah, maka bukan seperti ini. Quran dibaca, maka akan diberkahi. Itu ada di surat Shad, surat yang ke-38. Surat Shad. Nah, membaca Al-Quran itu kitab barokah. Al-Quran itu kitab berkah. Nah, baik. Terus kemudian kalau ingin menunjukkan itu ciri rumah seorang muslim, maka tunjukkan akhlak kita sebagai ciri seorang muslim. Jadi nggak perlu ini ya dipajang ya. Baik, termasuk penyalahgunaan fungsi Al-Quran adalah diantaranya meletakkan sesuatu di atas mushaf. Jadi misalnya ini Al-Quran, lalu kemudian ditaruh di atasnya ini, yaitu benda apapun. Nah, ini nggak boleh ya. Maka ini penyalahgunaan fungsi Al-Quran. Jadi Quran ditumpuk sama buku-buku yang lain. Nggak boleh. Mestinya Al-Quran ditaruh di bagian atas. Seperti itu. Termasuk juga penyalahgunaan fungsi Al-Quran adalah Al-Quran dijadikan sebagai wallpaper di HP. Lalu kemudian dia masuk toilet. Dia membawa HP itu, maka ini tidak diperbolehkan. Pelecehan ini, melecehkan Al-Quran yang seperti ini. Baik. Termasuk juga yaitu merendahkan Al-Quran adalah dijadikan sebagai jimat. Ayat-ayat Quran dijadikan jimat, yaitu diletakkan diikat pinggang dan seterusnya. Ayat-ayat tertentu dan seterusnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Banyak penyalahgunaan Al-Quranul Karim. Ya, kita lanjutkan diantaranya yang nomor 3, segala bentuk, segala benda yang jika dijadikan sutra akan menyerupai penyembahan terhadap berhala, itu nggak boleh. Benda apapun yang kalau kita jadikan sutra, maka kita dianggap menyembah berhala, nggak boleh. Misalnya, benda yang kita jadikan sutra itu adalah batu besar yang konon ternyata batu ini seringkali dijadikan tempat ngalap berkah. Atau contohnya kayak tadi misalnya, ya kita pengen meniru Nabi kan sholat ketika perang Badar menghadap kemana tadi? Pohon. Ternyata kita sholat menghadap ke pohon, ternyata pohon itu seringkali dijadikan tempat semedi oleh sebagian kaum muslimin ngalap berkah. Contohnya pohon apa ini misalnya? Pohon Dewan Daru. Ya, gunung mana ini? Gunung Beringin atau pohon Dewan Daru, Gunung Kawi, yang katanya rontokan daunnya itu kalau mengenai kita maka semua hajat kita dikabulkan. Oh, itu ya. Sholat menghadap pohon, yang pohon ini dijadikan sebagai tempat ngalap berkah. Sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik terdahulu yang diperangi oleh Nabi, mereka punya pohon namanya Zatu Anwar. Makanya di antara para sahabat Nabi
yang baru masuk Islam, itu kan kejadiannya itu pada saat perang Hunain. Saat perang Hunain. Jadi Nabi dari kota Madinah menuju ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah, Fathul Mekah. Nabi bersama 10.000 orang sahabat. 10.000, kekuatan Nabi besar. Jadi ada manfaatnya, Nabi tidak boleh masuk Mekah 10 tahun. Karena terikat perjanjian Hudaybiyah. Ada manfaatnya, Nabi bisa menggalang kekuatan. Dari Madinah 10.000. Masuk kota Mekah, nambah 2.000 orang. Berarti mu'alaf ini, mu'alaf baru masuk Islam. Lalu kemudian yang 3.000 orang lebih, kurang lebih 3.000, keluar dari kota Mekah, menantang Rasul dari luar kota Mekah. Tempatnya namanya Hunain. Yang nantang orang kafir, Nabi ditantang dari luar kota Mekah, yaitu nama tempatnya Hunain. Saat Nabi berangkat 12.000 ini, 10.000 dari Madinah, 2.000 mu'alaf dari Mekah, baru masuk Islam, melewati pohon miliknya orang-orang kafir, yang mana orang kafir biasa semedi di pohon itu, menggantungkan senjata mereka di pohon itu, dan pohon itu namanya Zatu Anwar. Mereka nyeletuk. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, ij'al lana, apakah tidak sebaiknya engkau menjadikan kami juga punya pohon seperti miliknya orang-orang kafir Quraisy? Kita bisa menggantungkan senjata kami. Itu Nabi langsung takbir. Allahu Akbar. Kaget Nabi. Berarti Pak, Bu, berarti syirik itu tidak hanya terjadi di zaman Nabi. Bahkan apabila semakin jauh dari masa kerasulan, semakin dahsyat syiriknya. Syiriknya semakin dahsyat. Ini sahabat hidup di zaman Nabi, lihat raut wajahnya Nabi, nyaris melakukan syirik, nyaris. Nabi takbir. Kalian betul-betul meniru umatnya Musa, yaitu Bani Israel. Lalu Nabi membacakan surat Al-A'raf ayat 138, di mana Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, buatkan kepada kami Tuhan selain Allah agar bisa kami sembah. Loh, sudah ada Allah, masih minta Tuhan lain supaya ada wujud untuk disembah. Kalian mirip seperti mereka, kata Nabi. Loh, kejadian kan? Berarti syirik sudah terjadi. Ini Rasul masih hidup, nyaris melakukan kesyirikan. Wajar mu'alaf. Ya, akidahnya, tauhidnya belum kuat. Wajar, ya, baik. Akhirnya diluruskan oleh Nabi. Makanya jangan menjadikan sutra benda-benda yang sering dijadikan orang sebagai ngalah berkah, petilasan atau apapun. Jangan, ya, baik. Terus yang nomor 4 yang tidak boleh dijadikan sutra adalah segala benda yang membuat sholat kita tidak khusyuk. Benda apapun yang bikin kita sholat kita tidak khusyuk. Ya, misalnya benda itu adalah, mohon maaf ini dinding ini boleh dinding, tapi dindingnya banyak ornamennya, coraknya, ya, banyak ornamen, sehingga sholat kita nggak khusyuk. Nabi saja, Nabi pernah sholat pakai baju bergaris-garis, bergaris-garis. Itu Nabi membatalkan sholat. Nabi membatalkan sholat. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, tukarkan baju ini kepada Abu Jahal. Bukan Abu Jahal, bukan Abu Jahal. Minta yang polos, karena baju ini ganggu aku ketika sholat, karena coraknya, garisnya. Nabi, apalagi kita, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya apa Ustaz, sholat pakai baju batik Ustaz? Insya Allah lain waktu ya, jangan sekarang. Ya apa hukumnya orang sholat pakai baju batik, corak-corak, ya kembang-kembang? Jangan sekarang ya, insya Allah di lain kesempatan ya. Kita tuntaskan karena waktunya ini. Yang materi nomor 5, jarak sutra. Berapa jaraknya? Kita dengan sutra. Minta tolong Mas cepat dikit. Sahih Bukhari nomornya 506. Bukhari 506. Sahih Bukhari 506. Ayo dibaca Mas. Sahih Bukhari 506. Baca. Ayo. Silakan. Bukhari 506. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwa jika ia masuk ke dalam Ka'bah, jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam Ka'bah, masuk Ka'bah. Terus kemudian ia berjalan ke arah depan. Dia berjalan terus ke arah depan. Terus kemudian sementara pintu Ka'bah di belakangnya. Sementara ketika dia berjalan otomatis meninggalkan pintu Ka'bah. Jadi beliau masuk Ka'bah, terus jalan terus, berarti pintu Ka'bah semakin ke belakang. Lanjut teruskan, terus
Ia terus berjalan. Ya, terus lanjut. Hingga antara dia dan dinding di hadapannya kira-kira 3 hasta. Antara dia sama dinding Ka'bah itu 3 hasta. Berapa 3 hasta ini? Ukuran di zaman Nabi tidak ada meter, sentimeter, nggak ada. Ukurannya 1 hasta sama dengan 1 dhiro. 1 dhiro, 1 hasta sama dengan 1 dhiro. Ya, 1 dhiro itu setara dengan ujung jari tengah sampai ke siku. Ini 1 hasta, 1 dhiro ini. Berarti kalau 3 hasta, 3 kalinya ini, anggap ini 50 cm, setengah meter, anggap. Berarti 3 kalinya 1,5 meter, 150 cm, anggap. Berarti lebarnya sajadah 120, boleh. 150, panjang maksud saya, bukan lebar, panjangnya sajadah, boleh, nggak apa-apa. Intinya kita sujud itu pas, gitu ya. Jadi kan tidak boleh Bapak Ibu sujud itu tidak boleh perut sama paha nempel, nggak boleh. Saya juga heran kalau Bapak Ibu pernah sempat melihat di Mekah sholatnya orang-orang Pakistan, sholatnya orang-orang India, itu kalau tak perhatikan, enggak yang laki maupun yang perempuan. Saya tahu kalau di Mekah kan campur baur, laki perempuan. Saya perhatikan kalau lewat itu selalu kalau sholat ini rata-rata yang saya lihat itu orang Pakistan, orang India. Jadi sikunya ditempelkan, terus dia itu seperti apa ya? Seperti jadi antara perut sama paha itu nempel. Jadi sedikit sekali. Jadi kayak apa ya? Jadi satu gitu. Perut sama, bisa kira-kira mempraktekkan. Ya. Jadi perutnya ini nempel sama pahanya. Itu. Terus sikunya ditempel. Kan nggak boleh. Syaratnya sujud itu adalah antara paha sama perut itu ada jeda, agak jauh sedikit. Itu sujud. Ustaz praktek, insya Allah nanti akan lanjut. Ya, ini kan masih sutro, sabar. Kita belum bahas masalah takbiratul ihram gimana, tangannya dilonggarkan atau dirapatkan, terus sejajar apa, kan belum kita bahas. Insya Allah nanti lain kesempatan ya. Perjalanan kita masih jauh Bapak Ibu sekalian. Ini baru bahas sutro soalnya. Baik. Jadi dalam hal ini ya 3 hasta. 3 hasta itu 3 dhiro. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam tingginya 60 dhiro kata Nabi. Tingginya Nabi Adam 60 dhiro, 60 sekian ini. Lah kalau satu begini ini 50 cm, setengah meter, berarti kalau 60 berarti ya 30 meter. Tingginya Nabi Adam. Plafonnya masjid ini berapa meter? 9, 10, 12? Ya, kurang tinggi lagi. Dan kata Nabi SAW, seluruh penghuni surga, tingginya Adam, wajahnya Yusuf, hatinya hati Ayub, umurnya 33 tahun. Hadisnya sahih. Tingginya Adam, meskipun pada saat meninggal, tingginya 165. Meskipun pas meninggal, bayi, itu tetap nanti tingginya seperti Adam. Wajahnya Yusuf alaihissalam, hatinya Ayub, sabar. Jadi tidak ada di surga nanti itu mencucu, metutut, nggak ada. Ya, sebagaimana kan banyak kaum wanita metutut mulai pagi sampai sore, ya mencucu terus sama suaminya, ya ngomel terus pagi sama sore kayak zikir pagi petang, ya itu nggak ada di surga, nggak ada, ya. Nggak ada yang kayak begini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka kembali terakhir penutup kesimpulan. Apa kesimpulannya? 1, sutra hukumnya sunnah, sutra hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang kedua, ketentuan memakai sutra berlaku untuk laki-laki dan wanita, laki-laki dan wanita. Ini kesimpulannya. Yang ketiga adalah meletakkan sutra di depan kita saat kita sholat itu jauh mencocoki sunnah, mengikuti petunjuk Nabi daripada nggak pakai, meskipun hukumnya sunnah. Makanya jangan meremehkan sunnah, lebih mengikuti petunjuk Nabi. Ya, makanya saya nggak cocok dengan istilah sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nggak cocok. Yang benar itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi besar. Itu. Maka ikuti sunnah, meskipun tidak wajib ya, ikuti sunnah Nabi. Yang nomor 4 adalah bila sholat berjamaah. Nah, kalau sholat berjamaah, sutranya makmum mengikuti pembatasnya imam yang ada di depan. Nah, itu. Sehingga setiap orang yang batal wudhu, dia melewati kita saat sholat berjamaah, maka jangan dihadang, karena pembatas kita ngikut imam di depan. Tapi kalau kita sholat sendiri,
ba'diyah, sholat tahiyatul masjid sendiri, tidak berjamaah, maka ketika ada orang melewati kita, kita hadang. Bisa difahami sampai di sini? Kita tutup dengan kafaratul majelis karena waktunya sudah pukul 7 lebih ya. Mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Kita akhiri. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.